Pada filsafat umum, terdapat epistemologi. Epistemologi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah epistemologi dasar. Pada dasarnya, epistemologi dasar ini mengkaji secara filosofis tentang asal, struktur, metode, validitas, dan tujuan ilmu pengetahuan. Juga menjelaskan apa yang disebut sebagai kebenaran dan kriterianya. Selain sisi, dia juga menjelaskan cara yang dapat membantu diperolehnya kebenaran tersebut. Contoh epistemologi dasar ini ada pada sebuah artikel yang diterbitkan oleh Sindonius dengan judul Epistemologi seputar COVID-19. Selanjutnya pada epistemologi terdapat metodologi ilmiah. Metodologi ilmiah merupakan pengajian dari peraturan-peraturan dalam metode tersebut atau pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Metodologi juga menyentuh bahasan tentang aspek filosofis yang menjadi pijakan penerapan suatu metode. Contoh metodologi ilmiah ini terdapat pada artikel Detik Edu dengan judul Informasi Dasar Metodologi Penelitian serta Pendidikan. Bagian terakhir dari epistemologi adalah logika. Logika juga merupakan bagian dari filsafat, di mana ia memperbincangkan hakikat ketepatan, cara menyusun pikiran yang dapat menggambarkan ketepatan berpengetahuan. Logika tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan, tetapi membatasi diri pada ketepatan susunan pikiran menyangkut pengetahuan. Contohnya ada pada sebuah artikel yang dikutip dari Indonesia Times dengan judul Cara Mengetahui, Ikuti Kata Hati atau Logika. Selanjutnya ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu hubungan yang utuh dan menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan harus juga mempunyai kepribadian. Aksiologi ada 2 komponen yang mendasar, yakni 1. Etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin, mores. Kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Jadi, etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Aksiologi adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat nilai dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Secara luas, para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai epistemik. Dalam arti sempit, para aksiolog prihatin dengan apa yang secara intrinsik berharga atau bernilai, atau apa yang diinginkan demi kepentingannya sendiri. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas persoalan tentang keberadaan atau eksistensi. Istilah metafisika berasal dari kata Yunani, metata fisika, yang dapat diartikan sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau ultimate nature dan kenyataan atau keberadaan. Filsafat antropologi atau yang sebelumnya dikenal sebagai filsafat psikologi yaitu sebuah disiplin filsafat yang bertujuan membuktikan validitas dari gagasan tentang kapasitas konseptual pikiran, kehendakan bebas, dan jiwa spiritual. Kata kosmologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi yang tersusun menurut peraturan. Kosmos secara literal berarti tatanan dan keindahan. Kosmos juga berarti alam semesta. Kosmologi adalah cabang ilmu yang memandang alam semesta sebagai suatu keseluruhan integral. Berikut merupakan definisi teologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Stanley Gaines. Dia mendefinisikan teologi sebagai belajar mengenai Allah, sifat-sifatnya dan relasinya dengan manusia dan alam semesta. Yang kedua, ada Bradley C. Hansen mendefinisikan teologi sebagai refleksi pribadi dalam sebuah iman agama. Yang ketiga, Herman Dooyeweerd mendefinisikan teologi sebagai pembelajaran aspek iman dari keberadaan manusia. Dan yang terakhir, John Frame mendefinisikan teologi sebagai aplikasi firman Allah oleh pribadi-pribadi kepada semua wilayah hidup.
Ontologis berasal dari kata on atau ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos atau logi yang berarti ilmu. Jadi, ontologis adalah pendapat yang menyatakan tentang eksistensi dari Tuhan melalui hakikat yang ada. Eksistensi Tuhan bisa dibuktikan oleh keberadaan alam dan akal. Filsafat Pancasila adalah ajaran atau pandangan filosofis yang tertuju pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu contoh kasus dari filsafat Pancasila adalah longgarnya pegangan terhadap agama atau iman. Filsafat hukum adalah pengetahuan tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang hakikat hukum secara filosofis dan juga ada hubungan dengan filsafat moral dan sistem nilai. Contoh kasus yang terjadi pada Nenek Mirah, seorang pencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang hakikat hukum secara filosofis dan juga ada hubungannya dengan filsafat moral dan sistem nilai. Salah satu contoh kasus dari filsafat hukum adalah kasus yang terjadi pada Nenek Minah, seorang pencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan, Banyumas. Lalu selanjutnya dalam bidang keilmuan terdapat filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi berfokus pada mempelajari teori ekonomi. Metode ekonomi berupa evaluasi hasil institusi dan proses ekonomi dan etika dalam proses ekonomi. Contohnya pada studi kasus tentang pembagian produksi kasur di Desa Kedongo, Kabupaten Sidoarjo. Dalam bidang keilmuan terdapat filsafat agama. Harun Nasution mengemukakan bahwa filsafat agama adalah berpikir tentang dasar-dasar agama menurut logika yang bebas. Pemikiran ini terbagi 2 bentuk, yaitu membahas dasar-dasar agama secara analitis dan kritis tanpa terkait kepada ajaran agama, dan tanpa tujuan untuk menyatakan kebenaran suatu agama. Contohnya, kidung sebagai bukti kebesaran nenek moyang bangsa Indonesia. Filsafat khusus sosial. Filsafat khusus sosial adalah filsafat yang membahas fenomena sosial. Filsafat khusus ini mencoba untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek kehidupan sosial seperti moral, politik, keadilan, dan hubungan antar manusia. Refleksi kelompok 8 dengan adanya tugas mind map ini memudahkan kami untuk dapat mengenal satu sama lain lebih jauh lagi. Selain itu, dengan adanya perbedaan, aktivitas dari anggota kelompok menjadi tantangan kami untuk tetap mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Kami juga belajar memahami materi pembelajaran dan mendapatkan pengertian dari berbagai bidang filsafat.